nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita lanjutkan lagi dengan ya Yesus. Selama 1 minggu ini secara pribadi kami
mampu lah. Tapi berkat pertolongan Tuhan, berkat doa Ibu Gembala, Bapak Gembala, saya si pastori, kami boleh ada, kami boleh sehat sampai hari ini. Tidak kurang suatu apapun Bapak Ibu. Apa yang kami rasakan, apa yang kami rindukan, apa yang kami butuhkan selalu ditopang oleh Tuhan, selalu Tuhan menyertai apapun yang kami rasakan saat ini. Waktu itu ya ada kesaksian sedikit. Waktu itu saya pergi ke Cirebon, lalu pulangnya dalam Kadipaten. Di Kadipaten istirahat di anak.
semua karena anugerah Tuhan. Berkat Tuhan atas kehidupan kami. Memberkati Tuhan pelayanan-pelayanan hari ini. Mereka yang memainkan musik, WL, single Tuhan. Hamba Tuhan yang menjalankan kolektan Tuhan. Hamba-Mu yang memegang LCD Tuhan dan Tuhan multimedia Tuhan. Bahkan kami semua yang datang di rumah Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kuasa ketika kami memberikan berkat kami kepada-Mu ya Tuhan. Karena itu semua Tuhan kami persembahkan di kaki-Mu Tuhan untuk memperluas Injil kerajaan Tuhan di tempat ini. Bapa juga mau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau yang menguasai dengan kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu sore hari ini. Memberkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, memakai sore hari dengan luar biasa supaya kami boleh Tuhan mendengar Tuhan, dan kami siap melakukan firman-Mu. Segala roh yang bukan daripada-Mu yang coba ambil damai sejahtera kami, yang coba ambil dan curi firman-Mu, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan itu saja yang akan menyertai pelayanan pemberitaan firman hari ini. Terima kasih Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang ada di rumah, mereka masing-masing, mereka mau mendengarkan juga firman-Mu, mengikuti ibadah online Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke. Kirain ada musik siapa yang mengiringi saya lagi di atas, semua pada turun. Terima kasih banyak untuk pelayanan kita hari ini. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita di musim. Saya sudah tidak merasa bulan puasa di dalam tulis. Sudah semakin bebas ya. Pokoknya 1 minggu menjelang Lebaran itu bukan suasana puasa lagi yang kita rasakan. Suasana meremah. Ramai banget ya nanti tulis saya. Sampai susah, padahal nggak dalam merah. Tapi macet ya nanti ya. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan, dan yang mengambil kesempatan itu dengan baik akan menerima berkat. Haleluya. Puji Tuhan. Keep the Spirit bagian 2. Part. Indonesia boy loh. Part itu yang bikin kampanye. Jadi session 2. Dan apa yang beberapa minggu lalu ada yang masih ingat? Udah lupa. Yang ingatnya itunya ya. Menunya apa ya? Kan itu tanda-tanda yang masak ya. Haleluya. Waktu itu tentang menjaga rasa haus dan lapar, benar? Ya. Hari ini kita akan berbicara tentang dimensi kita sebagai manusia. Ini kadang-kadang tidak kita sadari. Manusia itu terbagi menjadi 2 dimensi, ya. Manusia jasmani, betul? Kan kalau kita mengucapkan selamat, semoga panjang umur, sehat, jasmani dan rohani. Nah, kita menyadari nggak kalau kita itu selain manusia jasmani, kita itu manusia roh. Makanya disebut manusia rohani. Betul? Kita itu manusia roh. Kalau bahasa kerennya itu manusia jasmani itu disebut outer man. Ya, outer itu yang di luar, yang kelihatan. Bapak Ibu Saudara lihat teman-teman seiman itu yang jasmani, yang kelihatan, ya. Tapi kalau manusia secara batiniah, secara rohani itu biasa disebut inner. Makanya kita sering mendengar istilah inner beauty. Betul? Di kontes kecantikan ada yang secara fisik memang cantik, tapi inner beauty-nya tidak cantik. Betul? Kita sering mendengar ya.
inner beauty, kecantikan dari dalam itu nggak bisa dibohongin, ya. Kalau muka wajah itu bisa dipoles, tuh pakai bedak yang mahal, foundation dan lain sebagainya itu bisa dibohongin. Tapi yang namanya inner beauty, kecantikan dari dalam itu nggak bisa dibohongin. Waktu berjalan pasti akan bisa dibuktikan kalau memang seseorang ada inner beauty. Kecantikannya memang benar-benar cantik kuat dalam misalnya gitu. Nah, pada saat sore hari ini kita mau bedakan dulu antara manusia jasmani dan manusia rohani, atau disebut tadi saya bilang outer man atau inner man, ya keren dikit ya. Pokoknya tahu in dan out. In itu di dalam, out itu di luar. Outer man itu yang kelihatan. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat saya, dari kepala sampai kaki ini manusia jasmani saya. Tapi Bapak Ibu nggak bisa lihat manusia roh saya kan, kayak Casper tuh, film Casper. Hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Bapak Ibu nggak bisa melihat manusia roh saya. Saya sekarang lagi mikir apa, Bapak Ibu nggak tahu, betul? Tadi Bapak Ibu lagi nyanyi, ku mau memujimu. Tapi yang ada dalam pikiran, tadi mesin cuci udah dimatiin. Tadi motor udah dikunci belum? Betul? Itu namanya manusia dalam, inner. Manusia batiniah kita itu nggak ada yang tahu kecuali Tuhan. Betul? Bapak Ibu bisa nyanyi di depan orang mungkin kelihatan memujimu, tapi yang ada dalam pikir, aduh belum ngerjain PR, aduh tugas yang kedua belum selesai. Betul? Kita sering begitu loh orang ibadah. Saya juga sering soalnya kita sering mengaku dosa. Nah, itu yang harus kita sadari, karena manusia itu hanya sering menyadari manusia luarnya aja, tapi tidak menyadari kalau kita itu punya dimensi manusia dalam, manusia roh, manusia yang memang tidak kelihatan, makanya kita tidak kurang memperhatikan. Tapi Allah kita itu memperhatikan yang dalam. Tuhan tuh gak melihat fisik kita loh. Tuhan gak melihat jasmani, karena Tuhan gak bisa dibohongin. Orang penampilannya bagus, tapi Tuhan melihat hati. Nah, hal itu yang harus disadari dulu sore hari ini ya. Karena banyak orang Kristen yang tidak menyadari. Kita bukan seperti seseorang yang juga bertanya kepada Yesus. Mungkin malam hari ini banyak saudara yang bertanya tentang hal ini. Yohanes 3 ayat 1 sampai 12 agak panjang tapi tidak apa-apa. Yohanes 3 dari ayat yang pertama. Ini percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Di situ dia menanyakan tentang dua kelahiran. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia seorang pemimpin. Ayat 2. Dia datang pada waktu malam. Jadi malam-malam dia hendak-hendak. Mungkin ini banyak tafsiran ya saudara. Kenapa dia harus datang malam-malam? Karena dia pemimpin agama Yahudi. Tapi ada unek-unek dalam hatinya. Dia pengen nanya sesuatu sama Yesus. Mungkin dia agak malu kalau datangnya siang. Pemimpin Yahudi datang sama Yesus mungkin. Tapi dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Selanjutnya, kata Nikodemus kepada Yesus, dia bertanya, kenapa? Iya benar. Oh tadi aja 4. Cubit aja kali. Apa? Yesus menjawab Nikodemus. Katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara sudah lahir baru? Harus. Karena kalau
kalau tidak saudara tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 4. Kata Nikodemus lagi kepada menanya lagi, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dia seorang pemimpin agama, saudara, tapi tidak mengerti. Mungkin sama dengan saya dan saudara, banyak ketidakmengertian. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya? Kata Nikodemus. Masa kalau udah tua masuk lagi untuk dilahirkan kembali? Nah, itu pertanyaannya ya. Lanjutnya, ini seru, saudara. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu. Saudara tangkap poin-poin pentingnya ya. Yang tadi kalau kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak bisa melihat kerajaan Allah. Itu syaratnya. Nah, ini yang kedua, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air, baptisan air ya, dan roh, ini lahir kembali, lahir baru secara roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Mengapa orang Kristen harus dibaptis? Supaya masuk kepada kerajaan Allah. Syaratnya ini, lahir dari air dan roh, baptisan air dan lahir baru secara roh. Bukan nanti tanggal ini kita dimasukkan lagi ke rahim ibunya, saya mau dilahirkan kembali, nggak bisa. Nanti kita jelaskan. Ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ayat selanjutnya, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu kamu harus dilahirkan kembali. Kok harus lahir kembali gitu ya. Ini saya coba ceritakan apa yang ada di benaknya Nikodemus. Bingung, mumet. Ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Angin ada, kita melihat efek dari angin, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Ada yang tahu? Angin itu yang kita lihat tiap hari yang menggoyangkan daun pohon, datangnya dari mana? Dari tadi aja. Gak ada yang tahu. Demikianlah hanya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Tidak ada yang tahu kapan saudara lahir baru secara sesungguhnya. Betul? Kita bisa aja ngaku-ngaku sama pendeta, sama gembala, sama hamba Tuhan, saya lahir baru tanggal segini. Siapa yang tahu? Karena gak kelihatan. Selanjutnya, Nikodemus menjawab tambah mumet. Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Tambah pusing. Ayat 10. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel. Kata Yesus. Yesus juga udah mulai emosi. Dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Ya. Ayat 11. Aku berkata kepadamu sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Terakhir 12. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Yesus berbicara tentang hal-hal duniawi aja banyak orang yang nggak percaya. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal? Ini percakapan Nikodemus dengan Yesus. Jadi saudara, ada dua macam kelahiran. Dari ayat-ayat yang saudara baca itu ada dua macam kelahiran. Kelahiran dari daging menghasilkan daging, ini tubuh kita. Kelahiran dari roh, yaitu ketika kita lahir kembali, lahir baru, itu yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang pulang kampung siapa? Badan kita apa roh kita? Roh. Ini yang coba Yesus jelaskan sama Nikodemus. Nikodemus itu seorang pengajar terkenal di bangsanya. Dia sangat dihormati. Dia itu pemuka agama, tapi tidak mengerti tentang hal ini. Nah, Nikodemus mungkin ketidakmengertian Nikodemus sama seperti saya dan saudara malam hari ini. Ada di antara saudara yang mungkin
jaminan seseorang yang berpendidikan tinggi, seseorang yang mempunyai kekayaan yang banyak, bisa mengerti perkara-perkara rohani seperti ini. Seperti Nikodemus, dia orang hebat, petinggi pemuka agama, tapi untuk perkara-perkara surgawi dia tidak mengerti. Tapi baik, ketidakmengertiannya itu dia bertanya. Daripada orang yang nggak ngerti diam aja, kan nggak ada yang tahu kalau orang itu nggak ngerti. Nah, sama dengan kita mungkin saat ini tidak menjamin pendidikan kita tinggi, kita mungkin sudah berpengalaman di bidang bisnis, di bidang apapun, tidak menjamin kita mengerti. Banyak hal yang tidak kita sadari kalau kita itu punya dua dimensi, manusia jasmani, manusia rohani. Kalau saya tanya malam hari ini, pasti semua bisa jawab. Ulang tahunnya Ami tanggal berapa Mi? Pasti langsung bisa jawab. 5 Desember kan? Pasti bisa jawab. Karena lain ulang tahunnya tanggal berapa? Bulan Agustus kan lain? 8, 10 ya? 10. Kalau Cilori, Oktober ya Cik? Nah, kalau ditanya seperti itu, saudara pasti langsung bisa jawab. Tapi sekarang saya tanya, Tante Torisa kapan ulang tahun rohnya? Guyu kabeh kok. Dan bilang tenang nih Tante Cik. Ya kan? Saudara seperti Nikodemus gak mengerti kapan saudara lahir baru, lahir secara roh. Saudara gak ngerti malah ketawa, ya kan? Lucu kan? Padahal itu esensi yang sangat penting untuk kita masuk melihat kerajaan surga. Tapi kita nggak ngerti. Banyak manusia orang Kristen mengerti tapi tidak mengerti. Bingung kan? Ya saudara ditanya kapan lahir secara roh. Kalau ditanya kapan ulang tahunnya pasti bisa jawab. Itu kelahiran secara daging seperti ayat tadi. Nah sekarang kelahiran secara roh, saya tanya Sinta kapan kelahiran secara rohnya, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Pada ketawa. Ya, betul. Padahal itu esensi yang penting kata Yesus. Nah sekarang saya tanya lagi. Ini saudara, saya membawa untuk kita menyadari kalau kita itu ada di dua dimensi dalam hidup ini. Selain kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, tetapi secara kelihatan dan tidak kelihatan kita ada dua, manusia jasmani dan manusia rohani. Ya. Sekarang saya tanya lagi, apa aktivitas jasmani Dewi hari ini? Pasti bisa jawab. Apa? Nonton drama Korea. Ya betul. Apa lagi? Tidur. Anak kecil juga bisa jawab. Apa aktivitas Moses hari ini? Kamu tidurku terus main HP. Sambil main HP mau makan, main HP. Kan semua pasti bisa jawab. Ya. Loren hari ini apa aktivitas jasmaninya? Cuci piring. Kok Bapak Rama tahu? Loren ibu mau. Ya, pasti Loren bisa jawab. Tapi kalau ditanya apa aktivitas rohaninya Dewi hari ini? Doa bangun tidur ada doa apa? Ya kan? Orang kalau ditanya itu bingung. Oh, yang minggu, hari Minggu ke gereja nggak sih? Terus doa makan, doa tidur, ya kan? Tapi ada kebingungan kalau ditanya seperti itu, ya sama. Nah, kadang-kadang kita tidak menyadari hal itu. Sama seperti organ tubuh jasmani. Manusia, roh saya dan saudara juga punya organ roh, punya penglihatan, punya mata rohani, punya pendengaran rohani. Manusia roh kita itu bisa melihat kalau dilatih, kalau Tuhan izinkan. Coba buka ayatnya, 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Saudara dibangkitkan untuk bisa melatih manusia roh saudara supaya 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Ini multimedianya galak banget saudara. Koneksinya
2 Raja-Raja 6 ayat 17. Saudara lihat, kita sebagai manusia, lalu berdoalah Elisa ketika mereka dikepung oleh pasukan Aram, kalau tidak salah. Ya Tuhan, tadinya ini Gehazi ketakutan. Oh Elisa, kita dikepung oleh banyak tentara, banyak pasukan, yang ketakutan. Tapi lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Coba saudara perhatikan, melihat secara apa ini? Maka Tuhan membuka mata bujang itu yang bernama Gehazi, sehingga ia melihat. Tampaklah, yang tadinya dia lihat pasukan lawan. Tapi ketika Elisa berdoa, Tuhan membukakan mata rohaninya. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Terbuka mata rohani. Kalau kita bisa melihat secara rohani, ini banyak malaikat. Pasukan malaikatnya Cironi ada 10. Betul, dan ketawa. Pasukan malaikatnya Tante Meing ada 10. Ini lebih banyak malaikatnya ini. Tapi saudara nggak melihat kan? Kita kan satu orang ini dikasih Tuhan untuk menjaga kita, satu pasukan malaikat surga. Tinggal saudara beriman, melihatnya secara mata rohani. Beriman itu yang membangkitkan penglihatan rohani kita. Seperti bujang ini, tadinya dia ketakutan. Aduh, kita dikepung Elisa, kita dikepung. Tapi Elisa terbuka. Kalau saudara menghadapi masa-masa sulit hari-hari ini, dan mata jasmani saudara hanya melihat masalah, mata jasmani saudara hanya melihat kekecewaan, mata jasmani saudara hanya melihat kekurangan, kelemahan, minta Tuhan membuka mata rohani saya dan saudara, supaya saudara melihat di atas masalah saudara ada Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sanggup menolong saya. Amin. Minta Tuhan membuka, walaupun mungkin kita tidak bisa melihat secara kasat mata, ada malaikat, ada pertolongan Tuhan, ada tuntunan Tuhan, tapi secara mata rohani kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu menuntun saya dan saudara pada kebaikan demi kebaikan. Walaupun ada masalah, tapi Tuhan tuntun kita untuk kita selamat. Amin. Minta Tuhan itu buka, mengaktifkan organ manusia roh saya dan saudara. Sulit memang untuk dipahami secara akal dan logika, tapi minta Tuhan kita mengerti malam hari ini. Kalau manusia roh kita itu benar-benar ada, pusatnya itu ada di hati. Contohnya dalam hal kita berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Mulut jasmani ngomong gitu kan, sembuhkan. Tapi mulut rohani kadang-kadang kita bilang, ya masa sih sembuh? Kan penyakitnya udah parah. Betul? Saudara suka gitu? Mulut kita secara jasmani ngomong sama Tuhan, berdoa, Tuhan dalam nama Yesus saya sembuh. Tapi mulut rohani kita tuh ngomong gini, masa sih kita sembuh? Gak mungkin kan? Betul? Betul? Padahal yang Tuhan dengar itu mulut kita secara rohani, secara roh. Itu yang Tuhan dengar. Kalau kita berdoa mungkin hanya sampai pelafon dari mulut jasmani ini. Tapi kalau engkau berdoa dari hati, dari mulut rohanimu, dari lubuk hatimu yang dibangkitkan dengan iman, engkau berdoa, aku pasti sembuh. Itu yang sampai kepada Allah kita. Bukan yang keluar dari mulut jasmani. Harus sepakat. Mulut jasmani dengan mulut rohani kita itu harus sepakat kalau berdoa. Kalau nggak sepakat itu nggak menjadi. Amen. Ya. Minta Tuhan tuh berikan kesinkronan. Jadi mulut rohani kita dengan mulut jasmani ini apa sih? Sinkron. Kawin, istilahnya klop. Kalau mulut kita jasmani
Gak mungkin Tuhan. Kita kadang-kadang seperti itu. Harus sinkron. Doa itu jangan hafalan. Memang mungkin ada orang yang doa kata-katanya bagus, tersusun, tapi tidak keluar dari hati. Itu gak nyampe sama Tuhan. Tapi justru walaupun orang berdoanya belepotan, mungkin tidak tersusun secara susunan SPM bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi kalau itu keluar dari mulut rohani kita, dari inner kita, dari manusia dalam kita, itu yang nyampe. Apa yang kau minta bumi terjadi di surga. Amin. Harus sinkron. Kadang-kadang kita suka lama ya berdoa. Ini terjadi sama anak-anak. Doa mau tidur. Tuhan Yesus, kami mau makan, sucikan gue. Padahal mau tidur. Karena apa? Doanya nggak dari hati. Cuma latah, cuma hafalan, cuma karena kebiasaan. Betul? Ya kan? Orang gede itu bisa gitu. Tuhan nggak mau tidur, Tuhan capek banget. Yang sampai cuma sampai pelapor. Sampai sorganya capek. Ya? Karena hatinya udah bilang capek. Walaupun mulutnya bilang Tuhan kami mau tidur, jaga dan lindungi, tapi hatinya itu capek, Tuhan capek banget. Itu yang nyampe ke sorga. Capek banget. Amin. Kalau kita berdoa makan dan minum. Kalau saudara doa sungguh-sungguh, benar-benar, kan beda. Tuhan Yesus berkata makanan ini sucikan, kuduskan dalam nama Yesus sampai amin. Beda nggak sama begini? Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu siang. Itu lemak-lemak itu hilang, penetralkan sama Tuhan. Betul? Kok ketawa? Kan kita berdoa. Zaman sekarang kan kita nggak bisa. Apa sih makanan zaman sekarang itu penuh dengan pengawet dan lain sebagainya ya. Kalau kita jaga ini, jaga itu, lama-lama kita cuma makan doang, nggak bisa makan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jalan terakhir ya berdoa. Kita doakan makanan itu. Tuhan berkati. Maksudnya berkati itu apa? Kolesterol, lemak-lemak yang mungkin kita masukkan ke dalam tubuh itu dinetralkan dengan doa. Percaya? Jangan ketawa. Imani dalam nama Yesus. Apa yang saudara makan, apa yang saudara minum, itu berfungsi dengan baik, mengalir ke seluruh tubuh. Doa itu jangan cuma buat latah, tapi mulai sekarang belajar berdoa dari dalam hati. Ada seorang kesaksian seorang bapak. Dia punya anak satu-satunya. Dia punya prinsip, bapak ini ya saudara, keyakinan bahwa semua di dalam dunia ini bisa dibayar dengan duit. Kayak drama waktu 2 tahun lalu. Saya orang kaya, masalah saya cuma satu, ya kan? Saya banyak duit. Nah, bapak-bapak ini punya prinsip, semua saya bisa beli karena dia orang kaya. Ada suatu hari, anaknya laki-laki sakit panas. Kalau sakit panas ya biasanya wajar ya, kalau cuma sehari 2 hari. Tapi panasnya nggak sembuh-sembuh. Dibawa ke dokter. Dia pikir ada orang kaya, bawa aja ke dokter. Minum obat sekali resep, belum sembuh 2 kali resep. Tiba-tiba nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dia bawa ke dokter profesor anak, spesialis pakai keluarga. Dia bawa ke seorang ahli anak yang bergelar profesor, doktor, kabilator, bocor ya. Dia punya duit. Dia berpikir semua bisa dibeli dengan duit. Akhirnya sembuh. Ternyata ada kebocoran di paru-paru anak ini. Setelah dikasih obat, ada sembuh. Tapi beberapa waktu kemudian kumat lagi sakitnya itu. Ke profesor itu lagi, ini anak saya kumat lagi. Sampai diperiksa, di apa-apain
dia berdoa. Bagus sih. Kalau orang sudah ketakutan berdoa, daripada orang sudah ketakutan nggak berdoa, itu lebih parah. Tapi ini bapak ini dalam ketakutannya dia berdoa, tapi doanya salah. Dia berdoa begini, Tuhan akhiri saja penderitaan anak saya. Dia berdoa, saking udah pusing ya. Dia kan punya banyak duit tapi tidak bisa memberi kesembuhan. Dan di rumah sakit itu, dia bertemu dengan dua hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini mengajar dia tentang berdoa yang benar. Hamba Tuhan ini menantang, coba Bapak percaya dari dalam hati. Kalau ada dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit, Bapak ini mulai dibangkitkan iman. Dia mulai berdoa dengan benar dari dalam hati. Dan puji Tuhan, anaknya sembuh dan dia diselamatkan satu keluarga menerima Yesus. Doa itu mengubah segala sesuatu. Kalau saudara hanya menjadikan doa sebagai formalitas, kasihan. Ya, itu senjata saudara dan saya. Kalau senjata itu digeletakin aja ya dia tetap senjata kan. Tapi kalau dipakai, itu senjata itu fungsinya maksimal. Betul? Itu doa. Kalau saudara pakai senjata orang Kristen ini yang bernama doa, hidup saudara akan penuh dengan kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan. Masalah boleh datang silih berganti, tapi saudara harus menang dan pasti menang. Amin. Ubah doa saudara dari yang cuma lantang, mulai dari doa tidur, doa makan, biarlah itu mengalir dari dalam hati. Permintaan saudara kepada Bapa di surga itu dari dalam hati. Inner kita, manusia batinnya, jangan cuma ngomong di bibir aja, tapi benar-benar suatu permohonan kepada Bapa di surga. Karena Allah itu roh. Allah itu nggak cuma menyelidiki fisik kita, tapi dia menyelidiki sampai kedalaman hati. Baca ayat Amsal 20 ayat 27. Allah itu roh yang menyelidiki sampai kepada kedalaman hati manusia. Saya minta saudara Ami membacakan buat kita semua Amsal 20 ayat 27. Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Amin, terima kasih. Roh manusia adalah pelita Tuhan, dan Tuhan itu yang menyelidiki sampai kedalaman hati manusia. Itu yang tidak bisa dilakukan manusia. Amin, bisa lihat hatinya Leo sekarang sedang apa, bergejolak dalam hatinya? Gak bisa. Walaupun dekat, teman-teman dekat sekali, tidak bisa menyelidiki sampai seluruh lubuk hati. Hanya Tuhan yang sampai. Saudara kalau baca terjemahan bahasa Inggrisnya itu, coba munculkan, soalnya belum makan jujur, susah ngomongnya. Coba, ini bahasa komputer. Searching all, ya. Anak sekolah yang sudah pakai komputer pasti tahu search. Oh, anak kecil aja bisa tahu lah yang main game. Searching all, dia mencari, menyelidiki sampai kedalaman hati manusia. Itu Tuhan. Searching, bukan searching sebagian, setengah, enggak. Oh, semua. Apa yang ada di lubuk hati itu dia tahu. Di lubuk hati Sita dia tahu. Di lubuk hati Floren Tuhan searching, dia tahu. Makanya manusia bisa ditipu oleh penampilan, tapi Tuhan tidak bisa. Betul? Dia searching, dia mencari, dia menyelidiki sampai kedalaman hati. Kalau Tuhan itu melihat hati. Kalau manusia melihat penampilan, betul?
Jangan saudara nanti gara-gara baca ayat oh, Tuhan melihat hati kaget. Saya besok ke gereja mau pakai daster. Tuhan kan melihat hati. Gak peduli penampilan. Tempatkan segala sesuatu dengan porsi yang benar. Kalau Tuhan melihat hati, manusia melihat penampilan. Coba Doni besok kerja pakai tank singlet, celana pendek, diapain Don sama Oma Linda? Kan nanti Doni bilang gini, manggilnya apa Don? Oma apa tante? Tante, emak. Nanti ditanya, Doni kenapa kamu penampilan seperti ini? Tuhan kan melihat hati, emak. Baca ayatnya, Amsal 20, ayat 27. Mari itu cuma menyelidiki hati. Dipecat besoknya Dona. Ya, jangan gitu. Jangan pakai ayat sembarangan. Tempatkan segala sesuatu dengan porsi yang benar. Ajak kamu jalan ke sekolah, masuk SMP, pakai apa? Blackpink. Nanti gurunya pingsan. Ini kenapa ada anak SMP pakai Blackpink? Tuhan tuh melihat hati. Iya, tapi Bapak melihat seragam. Ya, jangan tempatkan semuanya sesuai dengan porsinya. Jangan ke gereja, ke sekolah pakai piyama, pakai daster. Kenapa? Tuhan melihat hatiku, nggak melihat penampilan, nggak bisa. Kalau Tuhan melihat hati, manusia melihat penampilan. Kasih penampilan yang terbaik. Karena manusia itu kan melihat penampilan. Ya. Tempat dan segala sesuatu. Anak-anak muda nih hati-hati kalau memilih jodoh. Jangan ada Abigail. Kita tidak bisa membuli Abigail sore ini. Gak ada dia. Males deh. Gimana sih baru diceritain tentang nenek-nenek yang tidak pernah absen. Masih kerja. Masih kerja. WA tadi. WA kan sama Ami. Kan tadi berangkat. Masih kerja. Nah, anak-anak muda hati-hati memilih jodoh. Jangan hanya melihat dari penampilan, bisa menipu. Ya, saudara pernah lihat nggak orang penampilannya sekarang kayak adorai, tapi ternyata setelah dideketin apa kabar mau? Pernah nggak lihat kayak gitu? Suka pintes. Tapi pas dideketin hatinya seperti teddy bear. Kalau ngomong lembut banget, saudara jadi takut tapi jadi geli. Ya, itu penampilan. Manusia itu melihatnya penampilan. Kita kalau udah didatengin bodyguard 3 orang misalnya, itu udah takut. 3 orang. Pasti ada misi. Oh, diklaimnya kakak. Manusia itu melihat penampilan. Bener, di mana-mana lah, saudara mau kemana pun pasti yang dilihat penampilan. Pertama itu penampilan, baru hati. Terus habis itu dompet. Ya, anak-anak muda kalau cari jodoh hati-hati. Minta Tuhan kasih hikmat. Jangan tertipu dengan neng-neng gelis dan akang-akang ganteng. Ya, jangan tertipu. Minta Tuhan kasih hikmat kalau ini tuh benar-benar ganteng. Mungkin secara fisik dia ganteng, tapi belum tentu hatinya ganteng. Secara fisik dia cantik, menarik, tapi gak bisa baca. Lebih pusing. Ya, hati-hati. Dalam saudara, dia tidak terlihat oleh manusia, dia disingkirin. Suruh gembala kambing domba itu udah berulang-ulang kan, yang bahas Daud. Tapi seperti saudara baca ayat tadi, Allah itu menyelidiki hati. Walaupun Daud bersembunyi di padang, dia sedang mengembalakan kambing domba. Tuhan tahu ada hati yang menarik hatinya. Hati Daud walaupun sedang tersembunyi, disembunyikan oleh orang tuanya, disembunyikan oleh saudara-saudaranya, tapi Allah itu searching all. Dia mencari hati yang berkenan di hatinya. Jadi kalau saudara hari ini bukan siapa-siapa, tidak terlihat oleh manusia, dipandang sebelah mata, jangan takut. Asal hati saudara itu membuat hati Tuhan tertarik, kemanapun saudara bersembunyi,
Dimanapun saudara disembunyikan, di kutub utara, di lautan sekalipun, saudara akan dicari dan diangkat oleh Tuhan. Amin. Jangan takut dengan keadaan sekarang yang mungkin belum apa-apa. Tuhan itu mencari sampai kedalaman hati. Kalau dia menemukan ada hati-hati yang berkenan di hatinya, dia cari seperti Daud. Dia tarik Daud, dia angkat jadi raja. Amin. Jangan takut. Kalau saudara saat ini bukan apa-apa, saya belum jadi apa-apa, saya bukan siapa-siapa, jangan takut, karena Allah kita itu bukan melihat penampilan, bukan melihat saldo di rekeningmu, tapi yang dia lihat hati. Walaupun kita nggak punya apa-apa mungkin, tapi kalau hatimu selalu menarik pada Tuhan, dia akan cari sampai ke. Itu Daud. Tuhan itu jatuh cinta banget sama Daud. Karena Daud itu membuat Tuhan itu apa ya? Daud tuh kalau nyari Tuhan tuh benar-benar. Dia itu mengejar hadirat Tuhan. Saudara tahu bagaimana mengejar? Apa yang Tuhan senang, itu Daud lakukan. Apa yang Allahnya pengen, apa yang Allahnya senang, itu Daud lakukan. Dia bela-belain. Itu yang membuat Daud berkenan di hadapan Tuhan. Ada satu kisah dalam Alkitab dalam Perjanjian Baru. Ini dia cuma berbicara dalam hati. Ini inner mode-nya yang ngomong, tapi mujizat terjadi. Matius 9 ayat 20. Matius 9 ayat 20 sampai 22. Coba Loren bacakan buat kita semua yang keras. Matius 9 ayat 20 sampai 22. Ya. Waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan majul mendekati Yesus dari belakang dan menjamah juga yang jubahnya. Ayat 21, karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 22, tapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Bukankah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin, terima kasih. Kita berhenti di ayat 21. Jangan terpengaruh dengan aroma tahu crispy. Karena katanya dalam hati. Hatinya yang ngomong. Manusia batinnya yang ngomong. Inner man-nya yang ngomong. Bukan manusia jasmani. Coba saudara perhatikan ini. Asal kujama saja jubahnya, dia nggak teriak-teriak. Tuhan asal kujama saja jubahnya, hatinya yang menjerit. Dia sudah 12 tahun menderita pendarahan. Seorang wanita ketika datang bulan, tiap bulannya dilepaskan, betul? Cuma 3-4 hari udah lepas, uring-uringan. Bahkan ada yang nggak kerja, ada yang nggak ke sekolah. Kalau sakit banget. Tapi ini 12 tahun. Dia mungkin sudah menjual semuanya. Fisiknya sudah tinggal tulang pembalut. Bener ya? Kulit pembalut. Tulang. Salah ya? Maaf. Betul? Saudara 12 tahun loh. Itu darahnya keluar terus. Saudara bayangkan secara kedokteran. Ini perempuan ini udah kurus, kering, pucat, apa. Secara fisik, manusia jasmaninya sudah lemah. Sudah tidak berdaya. Tapi hatinya berkata, inner man-nya menjerit kepada Tuhan. Manusia batinianya berkata dengan iman, karena katanya dalam hatinya. Dia gak teriak-teriak. Ayo sana. Asal kujama saja. Saudara mungkin saat ini sedang menjerit dalam hati. Saya tidak tahu apa masalah saya. Ada cerita-cerita dalam hati kita yang tidak terungkapkan lewat mulut jasmani. Tapi itulah cerita yang berasal dari hati. Ketika engkau membangkitkannya dengan iman, itu yang terdengar di surga.
Amin. Amin. Itu yang terdengar di surga. Kata Yesus, kalau saudara baca di versi ini kan Matius, Markus, Lukas, saudara baca, Yesus bilang gini, siapa yang menjamah jubahku? Murid bilang, lah Tuhan, ini segini banyak orangnya. Coba saudara kalau lihat artis turun di bandara aja, itu sudah berjubel. Kalau nggak ada bodyguardnya, itu semua artis itu dipegang dari ujung rambut ke ujung kaki. Betul? Saudara lihat kalau ada artis datang, dipegang, dicombok rambutnya, menyon sana, menyon sini. Makanya artis itu kenapa ada bodyguard supaya itu dipegang-pegang, saudara. Siapa yang tahu? Kamu pegang tangan saya ya? Kamu pegang tangan saya? Gak ada yang tahu. Ini Yesus bilang sama muridnya, dia nanya, siapa yang pegang jubah saya? Kata muridnya, ya Tuhan, ini orang segini banyak. Siapa yang tahu? Tapi Yesus menyadari ada kuasa, ada tenaga yang keluar dari tubuh, sehingga perempuan ini sembuh. Amin. Walaupun engkau menceritakan dan mengenalkan, tapi kalau itu didasari dengan iman, sampai ke surga. Karena dia Allah yang roh connect dengan roh itu nyambung. Prinsip yang sama berlaku ketika saya dan saudara menyembah Tuhan. Dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 itu disitu dikatakan akan ada saat, coba baca aja biar saya nggak disangka asbun. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi ini prinsip yang sama akan berlaku ketika saudara menyembah memuji Tuhan. Kita mau saling mengingatkan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Saudara gimana kalau memuji Tuhan? Apa? Bapa besar misalnya, perbuatanmu ajaib, tapi di pikirannya, ada tokoh saya tadi dipuji apa? Ada seperti engkau, aduh rumah tadi puji enggak ya? Tiada seperti engkau. Saudara tahu, yang naik ke surga itu bukan sebab kau besarnya. Yang naik ke surga itu yang didengar Bapak. Bapak ini bingung, ya kan? Saudara gitu kalau kadang saya dan saudara seperti itu ya. Sebab kau besar, ya kan? Tiada seperti, nanti kita mulai menjadi jiwa ya. Ada seperti engkau, betul? Jangan cengengesan kan? Kita seperti itu kalau memuji Tuhan. Tidak dari dalam hati nyanyinya. Sehingga yang masuk ke surga itu yang ada dalam pikiran inner kita ini, manusia batiniah. Mesin juga gunakan prinsip yang sama. Kalau kita menyembah Tuhan, makanya di situ dikatakan akan tiba saatnya kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh itu apa? Kedalaman hati saya dan saudara yang disearching, yang dicari oleh Allah itu roh. Kebenaran itu apa? Firman. Firman itu bibit unggul. Kalau roh dan firman dalam roh dan kebenaran itu bersatu, makanya dikatakan ada kuasa kemenangan di atas pujian dan penyembahan. Kalau dinyanyikan dari dalam hati. Kalau nyanyinya kayak tadi, tiada seperti engkau, sini, gak akan terjadi mujizat. Amin. Banyak kesaksian saudara. Hanya karena pujian.
bilang tentang dosa. Matius 5 ayat 28. Yesus menyebut dosa perzinahan bukan ketika seseorang sudah berzinah. Ya, Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus yang ngomong, setiap orang, ini prinsip yang sama. Setiap orang yang memandang, baru memandang perempuan serta menginginkannya, Yesus bilang apa? Sudah berzina dengan dia di dalam hati. Amin. Ini prinsip dosa. Kalau engkau pria-pria, engkau memandang wanita, menginginkannya, belum terjadi secara fisik, betul? Baru hanya ada di pikiran, di inner, di manusia batinian. Kata Yesus itu udah dosa, betul? Itu prinsip dosa, ya. Jadi saudara misalnya menginginkan barang seseorang, belum dicuri, tapi saudara sudah menginginkannya. Bagi Yesus itu udah dosa. Karena apa? Dia menyelidiki sampai ke dalam hati. Manusia mungkin nggak tahu. Ada orang yang niat mencuri, tapi Tuhan tahu. Itu udah dosa. Gawat banget kan saudara? Prinsipnya itu yang Yesus ajarkan. Benar-benar membuat kita itu menjaga dimensi hidup kita, jasmani dan rohani. Ya, jadi hati-hati. Kalau kita cuma menginginkan sesuatu, kita pengen sokok. Itu kita sudah mencuri secara, ini prinsip yang sama berlaku atas setiap apa yang kita inginkan dalam pikiran. Yang terakhir, yang ketiga, prinsip yang sama juga berlaku pada iman saya dan saudara. Kalau kita berdoa untuk masalah kita, kadang-kadang seperti saya tadi bilang, kita berdoa dalam nama Yesus, saya sembuh, saya sehat. Tapi dalam hatinya bilang gini, kayaknya nggak mungkin Tuhan. Yang nyampe ke surga yang mana? Kayaknya nggak mungkin. Ya nggak jadi di surga, orang bilang dari sininya nggak mungkin. Konekin dulu, sinkronkan dulu antara perkataan secara jasmani dan hati. Amin. Itu yang berkuasa loh, saudara. Makanya ketika ibadah usahakan kita persiapkan segala sesuatunya. Usahakan datang tuh. Saudara kalau datang telat nih ya, keringetan. Konsen nggak nyanyinya? Datang misalnya setengah jam betul. Langsung connect nggak itu? Nyanyinya. Manusia itu butuh waktu untuk mensinkronkan pikiran itu dengan suasana. Ya, persiapkan segala sesuatu. Kalau kita ibadah dengan persiapan, bereskan, persiapkan semuanya. Pergi dari rumah, ingat ini udah dikunci, kompor udah dimatiin. Persiapkan saudara, persiapkan kolektenya. Saya udah siapkan semua. Kolektenya, ininya. Jadi pas duduk di gereja, pikiran kita gak akan kemana-mana. Karena semua sudah disiapkan. Dan semua ditinggalkan di rumah sudah aman. Jadi kita konsentrasi beribadah, koneknya cepat sama Tuhan. Tapi kalau kita datang berasa kusuk, aduh keringetan panas, langsung konek gak? Enggak. Manusia itu butuh waktu. Apalagi yang berhubungan dengan roh. Butuh waktu, butuh persiapan, butuh konsentrasi. 15 menit pertama ketika saudara berdoa itu peperangan. Betul? Haleluya. Aduh ayo lagi. Ke kamar mandi, duduk lagi. Betul? Oh terima kasih Tuhan. Aduh kompor ke dapur, duduk lagi. Kata Tuhan jadi ngapa kayak bocah ya. Doa apa jalan cepat, ya persiapkan untuk buat Tuhan.
Kalau saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu biarlah itu mengalir dari dalam hati. Saya mengundang pemain musik. Biarlah malam hari ini kita sadar, kita punya manusia, ya. Konekkan malam hari ini kalau kita nyanyi, kalau manusia rohani saudara nyanyi, tapi pikirannya bercabang, tampar saudara, tampar dalam diam. Konsen untuk Tuhan, ya. Kalau pikiranmu bercabang lagi ke masalah itu, apa saudara? Roh saudara harus dilatih untuk tunduk sama roh Tuhan. Sambungkan hatimu kepada Tuhan. Itu penuh dengan kuasa. Mari kita bangun. Nyatakan rindu kita kepada Tuhan benar-benar dari dalam hati. Malam hari ini biarlah cara kita memuji menyembah Tuhan diubahkan. Cara kita berdoa diubahkan. Cara kita memandang sesuatu diubahkan. Prinsip-prinsip ini mengubahkan hidup saya dan saudara. Bersamamu tinggal di dalam kediaman-Mu, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat-dekat denganmu. Itu yang ku ku nikmati
bukan hanya manusia secara jasmani, tetapi ada roh dalam hidupmu yang mungkin tidak terlihatan oleh manusia, yang mungkin tidak terlihatan oleh suami atau istrimu, oleh anak-anakmu, oleh orang tuamu, tetapi manusia roh inilah yang harus benar-benar dijaga sepanjang hidupmu. Kalau engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, engkau harus lahir baru secara roh, karena inilah yang masuk ke dalam kerajaan surga, bukan tubuh jasmani. Tuhan inginkan hatimu malam hari ini, hatimu bisa merasakan keindahan, hatimu bisa merasakan betapa Dia mengasihi engkau. Hatimu lah yang bisa merasakan bahwa Yesusmu itu sungguh baik. Hatimu yang bisa merasakan bahwa betapa kuasanya sanggup mengubahkan segala sesuatu dalam hidup saya dan saudara. Mungkin manusia tidak tahu, mungkin hati kita malam hari ini hanya bisa menjerit seperti perempuan yang mengalami pendarahan secara 12 tahun. Hati kita hanya bisa menjerit dengan berbagai macam persoalan, problema kehidupan ini. Tapi kalau jeritan itu kau dasari dengan iman, jeritan itu kau dasari dengan kepercayaan penuh kepada Allah, itu yang sampai kepada surga malam hari ini. Menjerit dalam manusia rohmu kepada Allahmu, apa yang menjadi kerinduanmu malam hari ini. Berkata-katalah dalam pikiranmu secara jasmani, dan sangkaukan dengan manusia rohmu. Di dalam hatimu juga kau mengimani, aku sembuh, aku diberkati, aku sehat sesehat-sehatnya, masalahku diselesaikan dengan baik, segala persoalan hidupku akan diakhiri dengan kemenangan, demi kemenangan, dan hanya nama Yesus yang dipermuliakan dalam hidup saya dan Tuhan. Nikmati keindahan itu malam hari ini. Yang Dia inginkan hati yang mencari Dia dengan segenap hati. Nyatakan kerinduan kita malam hari ini. Nyatakan rasa kangen kita. Rindu selalu bersamamu, kami rindu Tuhan. Tinggal di dalam kediaman-Mu, Tuhan. Sebab ku suka, kami suka
dalam kehidupan kami. Tapi ketika ada Engkau yang berfirman sore hari ini, buatlah hati kami percaya kepadamu Tuhan. Buatlah hati kami terpaut kepadamu Tuhan. Sebab hanya Engkau lah segala-galanya dalam kehidupan kami. Suami, anak-anak kami, istri kami, mungkin menantu kami bisa mengecewakan kami. Tetapi Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu ada di dalam setiap detik-detik kehidupan kami. Sebab itu tidak ada ruginya bila kami berpaut kepadamu, bila kami taruh kehidupan kami ke dalam genggaman tangan-Mu yang kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini kami bersatu hati berdoa bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan, satu hal yang kami rindukan bagi bangsa ini, bahkan bagi muka bumi ini Tuhan, seluruh dunia ini, sembuhkanlah kami dari COVID. Sembuhkanlah kami dari virus yang merajalela saat ini Tuhan. Walau berjanji firman-Mu Tuhan harus digenapi, tetapi biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang kuat, orang-orang yang bertahan hidup, karena banyak hal yang harus kami kerjakan untuk Engkau. Terima kasih Bapak, berkati pemimpin-pemimpin bangsa ini. Berkati Tuhan pemimpin-pemimpin kami yang di pusat maupun yang di daerah Tuhan. Biar mereka ditaburkan hikmat lipat dari surga. Memberkati mereka dengan roh takut akan Tuhan, sehingga setiap undang-undang, setiap keputusan yang mereka ambil, semuanya itu berdasarkan roh yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang dilanda kemalasan Tuhan, yang saat ini sedang mundur daripada hadirat Tuhan. Mereka Tuhan Yesus hidup di dalam kenikmatan masing-masing. Hari ini Tuhan, kami tarik mereka kembali di dalam nama Yesus. Bawa mereka untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Mereka yang saat ini sakit Tuhan, bawa mereka Tuhan untuk percaya melalui Engkau ada kesembuhan Tuhan. Sebab Engkau dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib yang punya hidup kami. Yang saat ini kesulitan dalam ekonomi, kekurangan, tidak memiliki pekerjaan, itu bukan masa depan suram bagi kami Tuhan, karena Tuhan sanggup menolong kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berikan pekerjaan yang baik bagi seluruh jemaat Tuhan, berikan masa depan yang baik. Kami mau bersyafaat Tuhan untuk Tante Kiu Tuhan yang sakit, Pak Rahman, Ibu Mei Tuhan, mari berjamaah sembuhkan Tuhan, baik kesehatan maupun haus juga Tuhan, kesehatan Tante Lei Mutiin Tuhan, bahkan seluruh kami yang hadir dan sidang jemaat yang ada di rumah, mungkin mereka sakit Tuhan jamah sembuhkan, dari bayi-bayi sampai ke orang-orang tua mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Yang sakit hati pun Tuhan disembuhkan di dalam nama Yesus. Baik bagi Ibu Loni Tuhan yang sudah menyampaikan pujian bagi Engkau ya Tuhan, berikan dia keberanian yang luar biasa untuk melayani Tuhan, biar hidupnya diubahkan oleh Tuhan, semakin hari semakin cinta akan Tuhan. Dalam nama Yesus, turunlah pengurapan atas Ibu Loni Tuhan untuk semangat melayani-Mu Tuhan. Dia akan menjadi berkat bagi keluarganya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga malam hari ini, ketika kami akan makan dan minum Tuhan, tambah berkat di atasnya, memberkati makanan dan minuman kami, menjadi kesehatan, kekuatan, jauhkan dari sakit penyakit, dan tubuh kami boleh sehat dan kuat untuk melayani-Mu, untuk melakukan aktivitas kami Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat hati kita ke hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah Engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Amin.